إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan sebagaimana yang telah kita kenal, yaitu kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam itulah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami ingin menyampaikan nasihat untuk diri kami dan para hadirin sekalian. Karena di hadapan saya semuanya ini saat ini adalah para bapak, para ayah, para pemimpin keluarga. Maka kami ingatkan salah satu kewajiban yang sangat besar yang dibebankan Allah Ta'ala di dalam pundak kita, yaitu agar kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah, sebagai bapak, dan sebagai suami dari keluarga kita, maka sungguh kita diperintahkan Allah agar menyuruh keluarga-keluarga kita untuk memperhatikan dalam hal mendirikan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taha pada ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintahkanlah keluargamu agar mengerjakan salat, dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan perintah itu. Kami, yaitu Allah, tidak membutuhkan rezeki kepadamu, dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menceritakan tentang satu nasihat yang disampaikan seorang hamba Allah yang mulia, yaitu Luqman, kepada putranya di dalam surat Luqman di ayat ke-17. Allah Ta'ala juga menyatakan, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar
wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku sayang, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf atau yang baik, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini tadi terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya dalam ayat yang mulia tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita semua, terutama para pemimpin keluarga, ayah dan juga bapak dari anak-anak kita dan suami bagi istri-istri kita, diperintah agar kita semua sendiri adalah juga mengerjakan salat, orang yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian juga dalam ayat ini Allah menyuruh kita sebagai suami juga agar kita semua menyuruh seluruh anggota keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan siapapun yang ada di bawah naungan keluarga kita, untuk diperintah agar mereka semua mendirikan salat. Dan perintah seperti ini, ma'asyiral muslimin, adalah suatu kewajiban, karena termasuk tugas kepala keluarga yang nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman di surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6, Allah taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakar api neraka itu tidak lain adalah manusia dan batu-batuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka, dan juga mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, kemudian di dalam ayat yang mulia tadi dijelaskan bahwa melaksanakan kewajiban untuk menyuruh atau memerintahkan keluarga kita agar senantiasa mengerjakan salat adalah suatu perbuatan yang membutuhkan waktu yang panjang, yakni harus kita lakukan secara terus-menerus, kontinu, dan tidak boleh berhenti. Apalagi kita nggak boleh lalai dari kewajiban ini, karena ini adalah kewajiban kita yang akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Sudahkah kita menyuruh, memerintahkan keluarga kita untuk selalu mendirikan salat? Nah, maka seandainya dalam rangka melaksanakan perintah ini, sepantasnya kita selalu mengingatkan istri kita tentang salatnya, anak-anak kita tentang salatnya. Bagaimana dengan salat mereka semua? Itu akan ditanya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya, pasti akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut. Wal amiru ra'in, seorang kepala negara adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitih, dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang wanita juga adalah seorang pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan juga anak-anaknya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan pasti akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam ayat-ayat tadi pun juga kita ambil pelajaran bahwa anak-anak yang masih kecil pun hendaknya mereka juga dibiasakan, dilatih untuk terus melaksanakan salat, ya, dan kita harus tetap menyuruhnya mereka untuk mengerjakan salat agar ketika usia mereka dewasa lagi nanti akan terasa ringan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagaimana Nabi SAW juga menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita yang baru usia 7 tahun atau kurang tak terlebih daripada itu untuk mengerjakan salat. Beliau SAW bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat sedangkan ketika itu mereka baru berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin,
dan pukullah mereka ketika mereka enggan mengerjakan sholat ketika usia mereka sudah 10 tahun. Padahal kita tahu usia-usia ini belum balik. Tetapi justru Nabi menyuruh kita agar membiasakan anak-anak kita, keluarga kita untuk terus mengerjakan sholat agar ringan bagi mereka dan tidak ada rasa berat. Dalam lafaz hadis yang lain pun Nabi juga mengatakan murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kecil kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan kalau mereka sudah berusia 10 tahun tapi tetap enggan mendirikan salat, maka pukullah sebagai bentuk pendidikan untuk menakut-nakuti mereka. Maka ma'asyiral muslimin menunjukkan Nabi SAW pun sangat keras dan sangat bersungguh-sungguh di dalam menyuruh kita semua agar memperhatikan masalah sholat, terutama untuk keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Demikian pula dalam ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita, wajib bagi setiap orang Islam, wajib bagi setiap Muslim, agar mereka benar-benar mengagungkan, memuliakan ibadah sholat tersebut, dan tidak boleh meremehkannya sama sekali, apalagi menyia-nyiakannya. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa di dalam agama Islam ini salat itu merupakan suatu ibadah yang menempati kedudukan yang sangat besar dan mulia di dalam agama Islam ini. Nah, dan dalam kesempatan ini kami sebutkan beberapa di antaranya. Di antara kedudukan salat yang mulia di dalam agama Islam ini, ma'asyiral muslimin, yang pertama, karena sesungguhnya salat adalah merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Bahkan rukun Islam yang paling agung setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rasulullah menyatakan, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian berhaji ke Baitullah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Demikian disebutkan dalam lafaz hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan Islam merupakan rukun Islam yang paling mulia dan utama setelah menunaikan kewajiban untuk membaca 2 kalimat syahadat, yaitu menegakkan salat ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak sepantasnya kita meremehkannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, salat juga merupakan ibadah yang pertama kali kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Iya. Amalan yang paling pertama kali akan dihisab, akan dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita ini. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Atau ibadah pertama kali yang akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika salatnya itu baik, maka akan dianggap baik pula ibadah-ibadah yang selainnya. Adapun jika salatnya itu rusak atau tidak baik, maka ibadah-ibadah lain pun juga dianggap rusak atau tidak baik. Ini menunjukkan betapa salat menempati kedudukan yang sangat agung, sehingga nilai baik buruknya seorang ditentukan oleh siapa? Salatnya ini, begitu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara kedudukan salat yang sangat agung, di mana Rasulullah SAW menjadikan bahwa salat itu merupakan ciri pembeda antara orang Islam dengan orang yang kafir. Perhatikan, salat merupakan pembeda antara orang yang Islam dan juga orang yang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala mengatakan, fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, jika mereka itu bertobat, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat,
maka mereka itulah saudara-saudaramu dalam seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kalian agar kalian mengetahuinya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menjadikan ibadah solat, demikian pula zakat, demikian pula ya banyak orang bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan serta dari kesyirikan dan seterusnya. Maka mendirikan solat merupakan ciri saudara kita seagama. Adapun yang tidak mengerjakan solat maka tidak dianggap sebagai saudara seagama. Itu menunjukkan bahwa orang yang tidak solat bukanlah orang muslim. Demikian pula dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sangat tegas mengatakan, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salah. Pembatas atau pembeda antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, yaitu meninggalkan ibadah salat. Dan hadisnya riwayat Imam Muslim. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Rasulullah SAW, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Maka siapa yang meninggalkan solat, faqad kafara, sungguh ia telah kafir, kata Rasulullah. Demikian. Maka ini menunjukkan solat merupakan perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang mulia yang tidak boleh kemudian kita meremehkannya. Karena ini merupakan ciri pembeda yang utama antara siapa orang yang Islam dan siapa yang bukan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, solat juga merupakan pencegah dari seseorang dari melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut pada ayat 45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah Ta'ala, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni salat adalah perkara yang lebih besar keutamaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, menunjukkan agungnya salat itu. Karena dengannya seseorang akan tercegah dari melakukan maksiat, dari melakukan dosa. Maka itu semua penghalangnya adalah dengan ibadah salatnya. Bahkan Nabi ketika mau meninggal dunia, maka yang terakhir beliau ingatkan kepada umatnya adalah as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Sebagian disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, inti dan kesimpulannya, dalil-dalil ini semua menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan ibadah salat dalam Islam ini, sehingga tidak pantas dan tidak layak seorang muslim kemudian meremehkannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua bagi keluarga kita, pemimpin dari keluarga kita semua ini, kita harus dan terus-menerus mengingatkan kewajiban salat ini untuk istri kita, anak-anak kita, dan semua anggota keluarga kita, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat dari azab Allah yang sangat pedih di neraka nanti. Naudzubillah. Karena itu ma'asyiral, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan beri petunjuk kepada kita semua untuk selalu bisa menjaga salat sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dalil-dalil yang telah disampaikan itu semua menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan salat di dalam agama Islam ini, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk meremehkan kewajibannya. Lalu apa hukumnya bagi orang-orang yang suka meremehkan kewajiban salat ini, yaitu enggan, bermalas-malasan dalam melaksanakan salat ini? Nah, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa orang-orang yang meremehkan kewajiban salat, dia telah terjatuh dalam suatu dosa yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar. Bahkan ini semua termasuk daripada tanda-tanda dan sifat-sifatnya orang-orang munafik. Iya, karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipu daya mereka itu.
Ya, apa cirinya mereka? Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau mereka hendak mendirikan salat, maka mereka pun mendirikan salat dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka salat hanya ingin dipamer dan ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa cirinya orang munafik, mereka adalah para pemalas dalam melaksanakan ibadah salat. Mereka meremehkannya, tidak bersungguh-sungguh padanya. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan perkara tersebut. Bahkan Nabi pernah mengatakan, laisa salatun asqalu 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya. Tidak ada salat yang paling berat dirasakan bagi orang-orang munafik selain daripada salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat itu, pasti dia akan mendatangi salat tersebut meskipun dengan jalan merangkak. Ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwa sungguhnya kita enggak boleh meremehkan salat. Lebih-lebih bagi kita kaum laki-laki, ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita untuk supaya salat kita tidak malas-malasan. Kerjakan salat jamaah di masjid. Laksanakan salat 5 waktu di masjid, maka jika tidak ada halangan apapun. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan tetapi tidak mendatangi azan itu, yang tidak mau salat jamaah di dalam masjid tersebut yang dikumandangkan azan di dalamnya, maka tidak ada salat baginya, kata Rasulullah, kecuali dengan sebab karena uzur. Apakah uzurnya itu sakit, apakah uzurnya itu karena hujan lebat, atau karena sebab-sebab lain yang menghalanginya dari sholat jamaah di masjid. Intinya, ma'asyiral muslimin, kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian, mari kita bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan kewajiban yang besar, yaitu ibadah sholat ini. Terutama untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, terutama istri-istri kita, anak-anak kita, tekankan betul setiap saat untuk mendirikan sholat. Kalau kita telepon sama istri kita di rumah, tanyakan, sudah sholat belum? Anak-anak kita sudah sholat semua belum? Jangan ditanya cuman masa apa, kamu sedang apa, dan seterusnya. Sementara sholat gak ditanya. Itu ma'asyiral muslimin. Perhatikan masalah ini, sehingga dengan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sedikit menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kami dan hadirin sekalian. Terutama semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua, agar senantiasa istiqomah dalam mendirikan salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.